Halo, ketemu lagi bareng gue Riko. Jadi ini tuh adalah segmen Rick Talk yang biasanya itu ada di live gitu ya. Gue bikin segmen ini sebenarnya buat gue bisa cepet nyampein sesuatu gitu. Jadi kalian nggak harus lihat visualnya, sebenarnya gue gak akan editing macam-macam juga. Dan kali ini gue pengen bahas soal Genshin. Kalian tuh tahu kan ya, gue tuh sempat main Genshin di live kemarin gitu ya, setidaknya waktu sebelum gue syuting ini. Dan gue tuh sangat-sangat kehook sama itu game. Padahal kan dulu itu game tuh gue menganggap ini game plagiat. Sebenarnya emang masih plagiat sih sama si Zelda ya. Tapi ini gue bakal ngasih tahu ke kalian kenapa akhirnya gue bisa bilang si Genshin itu gamenya itu jadi bagus. Nah, jadi disclaimer dulu. Apa yang gue bilangin ini adalah perspektif player yang baru main Genshin sekitar 3, 4, 5 jam doang. Jadi kalian jangan samain. Kalian yang udah main puluhan ratusan jam, ya ini disclaimer. Jadi sebenarnya tuh gue udah bikin akun Genshin tuh dari 3-4 tahun lalu kayaknya. Karena waktu Genshin itu pertama kali keluar, nggak lama tuh sebenarnya gue bikin akun. Karena gue penasaran, saat itu kan gue lagi main Zelda Breath of the Wild gitu. Terus orang bilang banyak, wah ini plagiatnya si Zelda gitu kan. Ya akhirnya gue bikin. Dan gue cuma main di awal banget, beneran kayak cuman 10-20 menit di awal. Dan gue merasa, ini game nggak punya value yang bisa gue nikmatin gitu. Jadi ya udah gue tinggalin. Toh saat itu pun gue lagi menikmati Zelda gitu kan. Soalnya kemarin tuh waktu gue live tuh di nomor ID gue tuh masih kayaknya tuh teman-teman yang nonton tuh pada sadar kalau akun gue tuh adalah akun lama. Gue sih nggak notice ya, cuman mungkin kalian pada sadar. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa akhirnya gue bisa jadi main Genshin? Jadi gue download lagi tuh. Kenapa? Jadi sebenarnya tuh gara-gara si Hoyo Fest kemarin emang bangkis ya. Emang terbukti ya, event kayak gitu tuh bisa menarik player baru. Jadi kemarin tuh waktu gue di Jakarta, secara random teman gue ngajak ke Hoyo Fest. Gue sebenarnya nggak tertarik, tapi ya karena oh ya udahlah gue ada free time, terus gue mau ngapain juga, akhirnya gue datang bareng teman gue. Dan gue lihat antusiasmenya gila banget gitu kan. Wah itu ngantrinya ramai banget. Sebenarnya untuk artnya Genshin sendiri gue udah suka dari dulu gitu. Bukan terlepas dari gameplay ataupun story ataupun apapun, gue udah suka artnya. Since gue kan wibu gitu ya, jadi emang artnya Genshin kan waifuable banget gitu. Dan kemarin waktu gue ke Hoyo Fest pun gue lihat merch-nya harganya tuh kayak diskon gitu loh, murah-murah. Jadi gue pun tertarik buat pengen beli. Nah setelah gue datang ke event itu ya gue akhirnya jadi penasaran aja, kenapa ya ini orang segini banyak. Gue rasa ratusan ribu atau jangan-jangan jutaan kali ya pengunjungnya. Enggak sih, nggak nyampe sih. Bisa sangat-sangat tertarik segitunya sama game gratisan ini yang dimana kita harus bayar untuk gacha gitu kan. Ya udah akhirnya gue memutuskan gue akan coba gamenya, karena ya tidak kenal maka tak sayang gitu kan. Dan wow, gila sih ini game sih. Untuk gua yang main di bawah 5 jam atau katakanlah di bawah 10 jam, ini game worth it banget. Kenapa gue bisa bilang worth it? Karena kan sebenarnya tuh gua udah main juga beberapa game yang free to play gitu ya. Yang dimana kita tuh beneran baru main sebentar, kita udah langsung dipalak. Langsung, pokoknya lu kalau nggak beli, lu nggak bisa progres dengan enak gitu. Nah tapi si Genshin ini tuh beda. Gue juga waktu gua lagi live, gue tanya ke anak-anak kan, kalian, game ini tuh bakal mulai depressing kapan? Terus ya mereka bilang ya kalau awal-awal mah gak akan capek bang, nanti kalau udah ke AR kesekian udah berasa dipalak gitu, kayak harus grinding parah ataupun ngegacha gitu kan. Tapi buat gua yang game gratisan yang lu bisa enjoy 10 jam pertama gitu ya, atau mungkin bahkan 20 jam pertama, buat gua worth it banget. Since ini gratis dan gameplaynya tuh ternyata se-fun itu, walaupun emang secara gameplay mekanik banyak banget ngambil dari Zelda gitu ya, tapi cukup kompleks, cukup bisa dinikmatin, banyak hal yang bisa lo explore. Jadi misalkan nih, lo beneran gak mau gacha sama sekali, lo gak mau keluar duit sama sekali, lo tuh masih tetap bisa enjoy ini game, setidaknya untuk 10 jam pertama gitu. Yang gue sadarin juga, biasanya kan, mungkin game gratisan tuh cuma button machine doang gitu kan. Cuman pecet, yang penting kita hit musuhnya aja terus mati gitu kan. Ternyata ya emang gak juga gitu. Jadi ada banyak elemen yang disatuin di sini gitu ya, dan lu tuh harus baca ini tuh musuh elemennya apa, dan lu tuh harus counter dengan elemen apa, dan lu tuh harus kombinasikan lu punya karakter party yang 4 orang itu gitu kan. Wow, buat gua sih ini secara gameplay mekanik mantep banget gitu ya, udah berasa kayak game yang bayar gitu. Setidaknya itu yang gua alamin di bawah 10 jam pertama ya. Terus kalau ngomongin dari NPC-nya dan juga voice actress-nya ataupun aktor gitu, gua satisfy banget. Karena emang gue sih ini pakai yang bahasa Inggris. Kenapa gue pakai bahasa Inggris? Karena gue tuh males baca. Jadi gue biarin gue denger aja. Gue denger, gue nggak usah baca. Terus gue mengerti apa yang mereka omongin gitu kan. Dan mantep banget sih. Bagus lah. Pokoknya enak gitu. Nggak kayak game yang setengah mateng. Terus penggunaan bahasanya juga ringan gitu ya. Jadi buat kita mungkin yang bahasa Inggrisnya terbatas, ya mungkin emang ini kan game dibikin buat bisa dimainin sama semua orang gitu ya, bisa tetap mengerti story-nya gitu. Dan yang gilanya adalah kemarin tuh waktu gue streaming, mungkin kalian di sini udah tahu semua ya, cuman maafkan karena kan gue anggap aja gue player baru gitu. Si Timmy yang di jembatan yang jagain burung merpati itu,
Terus ternyata ada inside jokes yang bapaknya sudah meninggal gitu kan. Itu wow, yang kayak gitu tuh adalah justru bumbu-bumbu pemanis yang bikin sebuah game open world tuh jadi menyenangkan. Akhirnya tuh bikin kita pengen explore, bikin kita pengen ngobrol sama NPC. Wah, ini apa ya karakter NPC-nya? Apa yang terjadi sama NPC ini? Dan ya, gue nggak tahu kedepannya akan ada lagi yang kayak gitu atau enggak. Tapi gue tanya ke anak-anak juga, katanya kalau ngikutin story-nya lumayan menarik gitu. Jadi, wow, ini game bagus ya. Dan yang gilanya adalah waktu pertama kali itu akhirnya gue penasaran lah, gue gacha aja, gue beli 81.000 gitu kan. Dan gue tuh cuman beli gem yang bisa dikonversi ke Primogem. Terus itu gue diolok-olok sama anak-anak stream karena mereka bilang, wah salah lu bang, salah beli. Karena ada satu lagi yang di bagian gift, yang dimana tuh di situ kita bisa beli semacam subscription ya. Ini luar biasa sih menurut gue sih. Karena kan di situ kita dengan beli itu kita dapat 300 gem. Ini gue kalau nggak salah ya. Terus kita tuh dapat sekitar 90 Primogem per hari selama 30 hari. Wow. Ini tuh udah gila ya. Di sini tuh gue belajar banyak buat mereka, si MiHoYo ini mengemas sebuah microtransaction biar berasa tidak microtransaction yang biasanya. Itu tuh layaknya kita lagi subscription Netflix, Xbox Game Pass ataupun YouTube Premium gitu loh. Karena kan kita akhirnya oke, gue nggak mau buang-buang duit buat Genshin karena ya ngapain gitu kan. Tapi wah, ini ada 81.000, toh bayarnya sebulan sekali gitu kan. Dan gua tiap hari akan dapat 90 gem. Wow, ini tuh yang pertama men-encourage orang untuk tetap login setiap hari. Jadi active playernya ada gitu ya, bikin gamenya tuh jadi nggak membusuk di HP kita. Yang kedua, ini sistem subscription yang nggak disebut sebagai subscription. Kan beda ya, misalkan gua Xbox Game Pass gitu, subscription sebulan 180.000, kamu akan dapat game kayak gini, udah jelas title-nya subscription. Kali ini enggak, title-nya adalah bonus. Dengan lu beli 81.000, daripada lu cuma beli game doang dapat 300 titik, mendingan lu beli ini, lu dapat game terus lu dapat Primogem setiap harinya selama 30 hari. Itu tuh sistem subscription yang kita dipaksakan, tapi kita nggak merasa dipaksakan. Wow, di sini gue jadi pengen tahu lebih banyak aja sih soal industrinya gimana MiHoYo. Gak aneh ya, akhirnya dia tuh kalau bikin event jor-joran gitu, duitnya nggak bisa habis coy. Tapi ya gue tau lah kalian get the point gitu. Gue akan coba terus main game ini. Bahkan gue sampai terpikir untuk beli controller untuk HP gitu ya, karena gue tuh nggak suka main touchscreen. Jadi gue main di sini pun gue main pakai controller, walaupun anak-anak bilang main Genshin enaknya pakai keyboard. Cuman gue udah kebiasa aja sih. Jadi gue se-enjoy itu gitu untuk setidaknya 3-4 jam pertama yang gue lagi mainin ya. Dan sekarang gue emang terus pengen main. Gak tahu sampai kapan, mungkin nanti gue akan merasa mulai burn out dengan progresnya yang sulit mungkin. Tapi ya ini adalah salah satu game yang bisa gue mainin sambil bengong setidaknya. Karena gue tuh kalau udah capek kerja tuh gue udah nggak mau lagi ngikutin story game, kadang capek gitu. Jadi gue pengen gue dengerin podcast orang atau dengerin orang lagi live, terus gue pengen main game tapi gue nggak mikir. Nah Genshin tuh bisa ada mode itunya kan, dengan kita ya udah kita grinding aja, kita nggak usah mikirin quest, kita nggak usah mikirin story, main terus. Tapi kan kita setidaknya itu tetap punya progress gitu. Wow, gila. Jadi, gue seperti menjilat ludah sendiri. Gue bilang game ini... Enggak, sebenarnya game ini tetap plagiat dari Zelda. Banyak banget mekaniknya yang plagiat. Tapi, I can say, ini game juga worth to play. At least untuk sekelas game gratis ya. Ini disclaimer. Karena worth to play-nya ya, lu game gratis, lu bisa main 10-20 jam pertama, lu bisa enjoy sih, itu mah worth it banget gitu kan. Kalau sisanya lu pengen tinggalin dan gak beli kan, setidaknya lu sudah mendapat benefit selama 10 jam. Gitu. Nanti gue bakal update lagi kalau misalkan gue ada pemikiran seperti ini di segmen Rick Talk ini, yang dimana nggak akan ada editing, paling cuma gue kasih background musik, setidaknya biar kalian tahu apa yang kupikirkan. Itu aja dari gue, semoga bermanfaat. Nuhun.